Sekutu Amerika rapatkan barisan, Cina akan diobok-obok di Laut Cina Selatan. Masih terus memanas, Laut Cina Selatan masih bergejolak dengan ketegangan antara kekuatan militer Tiongkok dan negara lainnya seperti Amerika Serikat. Pada Januari lalu, Cina menang mendadak memperbolehkan pasukan Coast Guard-nya untuk menembaki kapal asing yang memasuki wilayah mereka. Hal itu jadi kekesalan negara lain. Pasalnya, wilayah mereka yang diklaim tersebut dianggap negara lain merupakan sengketa. Tidak mau kalah, Amerika Serikat kian kuat memproklamasikan kebebasan navigasi mereka dengan mengirimkan bala bantuan pasukan sekutu mereka, NATO. Hal ini juga dimulai dengan pasukan Angkatan Laut Inggris dengan kapal perang HMS Queen Elizabeth yang mulai menyambangi Laut Cina Selatan. Kemudian keadaan memanas dengan pasukan lain dari Prancis juga mulai dikirimkan bersama kapal selam berpelontar nuklir dan satu kapal perang. Terbaru, kapal fregat milik Jerman rencananya akan sambangi perairan panas itu pada Agustus mendatang. Hal itu bakal membuat singgungan antara Cina dan negara lain makin sensitif. Ini juga dilengkapi dengan kunjungan lain dari pasukan Inggris. Mengutip abscbn.com, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz Selasa lalu yang ditemani kapal perang lain, termasuk kapal penjelajah berpeluru kendali USS Bunker Hill dan USS Princeton. Tidak hanya itu, kapal penghancur USS Russell dan USS Johann Vine juga diluncurkan untuk dikirimkan ke tempat tersebut. Dikatakan operasi kapal-kapal itu di wilayah itu ditunjukkan kemampuan Angkatan Laut untuk beroperasi di wilayah yang penuh tantangan. Sementara itu, ketegangan dari Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly, mengatakan patroli Prancis adalah pencapaian bukti jika Angkatan Laut dapat menyusun strategi dengan rekannya untuk jangka waktu lama dan bahkan jauh dari rumah. Direktur Lembaga Penelitian di Beijing South China Sea Strategic Situation Planning Initiative, Hubo, mengatakan aktivitas antara Amerika Serikat dan Prancis di perairan itu merupakan upaya menambah tekanan untuk Cina. Setelah Presiden Joe Biden menjabat, Sekutu Amerika Serikat lebih percaya diri jika Amerika Serikat akan memikul kewajiban internasionalnya dalam mengontrol dengan Cina, katanya. Administrasi Biden mengatakan Cina bakal jadi pusat dari kebijakan luar negerinya dan bahwa Washington juga bekerja dengan mitranya dalam strategi persaingan dengan Beijing. Lebih terlibatnya NATO dalam masalah ini sebenarnya bukanlah hal baru. September 2020, Inggris, Prancis hingga Jerman, semua anggota NATO mengisukan pernyataan gabungan kepada PBB membantu tuntutan internasional 2016 melawan hampir semua klaim Beijing di Laut Cina Selatan. Mereka menyebut bahwa klaim Beijing atas hak bersejarah di perairan itu tidak sesuai dengan hukum internasional. Ini juga merupakan pembesaran dari NATO, dan mereka pasti akan meningkatkan tekanan militer ke Cina, ujar komentator militer Song Zongping, mantan instruktur PLA. Namun beberapa sekutu Amerika Serikat harus datang ke wilayah ini karena nilai bersama seperti kebebasan navigasi dan kebebasan perairan internasional, hal-hal yang lebih besar daripada kepentingan internasionalnya, sehingga mereka tidak akan sepenuhnya berkonfrontasi dengan Cina. Tekanan dari Jepang, tidak cuma NATO,
Sekutu utama Amerika Serikat di Pasifik, Jepang, juga sudah mulai siapkan perlawanan untuk melawan Cina. Jepang juga telah melarang penggunaan jet tempur melawan pesawat militer Cina, sehingga hanya pesawat yang benar-benar mengancam saja yang akan dibabat oleh Jepang. Perubahan ini rupanya bukan tanpa alasan. Menteri Pertahanan Jepang lagi mengubah strategi mobilisasi pesawat menjadi pengawasan proaktif. Membebaskan sumber daya untuk berkonsentrasi pada pelatihan tingkat tinggi menggunakan pesawat tempur siluman F-35 terbaru, seperti disebutkan sumber tersebut. Angkatan Udara Bela Diri Jepang saat ini sedang meningkatkan armadanya menjadi pesawat tempur siluman F-35, tapi mereka tidak digunakan untuk merebut. Alih-alih mau merebut yang cenderung hanya pamer kemampuan, Jepang Allah berniat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban pilot. Dengan ini juga bisa diraih pelatihan eksklusif anggota Angkatan Udara Bela Diri Jepang dengan jet tempur F-35. Ogah dibantu Amerika tetapi mau ancam gempur Cina di Laut Cina Selatan. Seperti kita tahu, hubungan Filipina dan Amerika mengalami pasang surut sejak kepemimpinan Rodrigo Duterte. Namun, bukan berarti Filipina memihak Cina karena mereka juga memiliki masalah di Laut Cina Selatan. Bahkan, Filipina tak segan memberikan dukungan militer untuk melawan Cina jika diperlukan. Salah satunya dengan mendatangkan rudal hipersonik tercepat di dunia untuk membuat Cina ketakutan. Menurut 24h.com.vn Sabtu 6 Maret 2021, Filipina tidak takut kehilangan uang untuk membeli rudal tercepat di dunia ini. Tujuannya hanya untuk melawan Cina jika di Laut Cina Selatan. Pada Selasa 3 Maret, Wakil Menteri Pertahanan Filipina Raymond Elefante dan Duta Besar India Sambu Kumaran menandatangani perjanjian untuk membantu Manila memiliki rudal BrahMos PJ-10 yang terkenal.